Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Malhayati, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi. Di video kali ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan sedikit materi tentang akuntansi lembaga swadaya masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Miftahul Haliah, NPM 18210014. Nama saya Lilin Mujati, NPM 18210013. Nama saya Iis Safitri, NPM 18210010. Nama saya Andini Widyasari, NPM 18210003. Dan nama saya Arham, NPM 18210006. Oke, langsung saja kita mulai materinya. Jangan lupa ditonton sampai habis ya. A few moments later. Sebelum kita membahas materi kita lebih dalam, tentunya kita akan membahas tentang apa itu LSM. LSM sebagai organisasi swasta yang kegiatannya ditunjukkan untuk membebaskan penderitaan, memajukan kepentingan kaum miskin, melindungi lingkungan, menyediakan pelayanan dasar masyarakat, atau menangani pengembangan masyarakat. Organisasi non-profit, bebas dari pemerintah, dan berbasis nilai yang tergantung kepada lembaga donor. Dan untuk karakteristik khusus LSM, yang pertama, memfokuskan pada kebutuhan masyarakat bawah dan berimplikasi terhadap kebutuhan organisasi dalam penyaluran informasi dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, membuka peluang bagi partisipasi kelompok, sasaran dalam proses pencapaian tujuan program. Yang ketiga, memperkenalkan inovasi yang bermanfaat dan memecahkan masalah kelompok, sasaran dengan biaya ringan dan mudah untuk diadaptasi. Yang keempat, skala program yang dilakukan LSM adalah skala kecil. Yang kelima, tingkat komitmen pada pimpinan maupun staf LSM untuk merealisasikan apa yang menjadi idealisme. Yang keenam, skala operasinya kecil sehingga semua biaya operasinya transparan, efektif, dan bebas dari kemungkinan tindakan korupsi. Kekuatan lembaga swadaya masyarakat. Yang pertama, kuatnya jaminan dengan grassroots. Yang kedua, keahlian pengembangan berdasarkan bidang. Yang ketiga, kemampuan berinovasi dan beradaptasi. Yang keempat, pendekatan pada proses pengembangan. Yang kelima, metodologi, partisipasi dan peralatan. Yang keenam, komitmen jangka panjang dan menekankan berkelanjutan. Yang ketujuh, efektivitas biaya. Kelemahan lembaga swadaya masyarakat. Yang pertama, keterbatasan biaya dan keahlian pengelola organisasi. Yang kedua, keterbatasan kapasitas kelembagaan. Yang ketiga, keberlanjutan diri rendah. Yang keempat, kurangnya komunikasi antar organisasi dan atau koordinasi. Yang kelima, kurangnya pemahaman konteks sosial ekonomi secara luas. Yang selanjutnya yaitu sistem akuntansi pada lembaga swadaya masyarakat, PSAK nomor 45 tentang standar akuntansi untuk entitas nirlaba. Dasar tuntutan akuntabilitas yang dalam hal ini pertanggungjawaban keuangan terhadap segala aktivitas pada semua organisasi lembaga swadaya masyarakat adalah PSAK nomor 45 mengenai pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis, di mana perbedaan utama yang mendasar adalah cara organisasi itu memperoleh sumber dana yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasionalnya. Organisasi itu memperoleh sumber daya dari lembaga donor dan para penyumbang lainnya. Para pengguna laporan keuangan organisasi nirlaba, dalam hal ini lembaga swadaya masyarakat, memiliki kepentingan bersama yang tidak berbeda dengan organisasi bisnis, yakni untuk menilai yang pertama, jasa yang diberikan oleh lembaga swadaya masyarakat dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut. Yang kedua, cara pengelola, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Yang ketiga, aspek kinerja pengelola. Selanjutnya yaitu metode pencatatan akrual. Tujuan dari pelaporan keuangan lembaga swadaya masyarakat adalah menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan, di samping untuk menunjukkan akuntabilitas suatu organisasi terhadap sumber daya yang terpercaya dengan
Yang pertama, menyediakan informasi mengenai sumber-sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai bagaimana organisasi lembaga swadaya masyarakat menandai aktivitasnya dan memenuhi persyaratan kasnya. Yang ketiga, menyediakan informasi yang berguna dalam mengevaluasi kemampuan organisasi lembaga swadaya masyarakat untuk menandai aktivitasnya, dana untuk memenuhi kewajiban secara komitmennya. Nah, yang keempat, menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu organisasi lembaga swadaya masyarakat dan perubahan di dalamnya. Yang kelima atau yang terakhir, menyediakan informasi menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja organisasi lembaga swadaya masyarakat dari segi biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Laporan keuangan lembaga swadaya masyarakat harus disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat terjadinya dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, serta dicatat dalam catatan akuntansi, serta dilaporkan dalam laporan keuangan periode bersangkutan. Nah, selanjutnya yaitu siklus akuntansi biaya lembaga swadaya masyarakat. Siklus akuntansi biaya lembaga swadaya masyarakat sangat dipengaruhi oleh siklus kegiatan LSM tersebut. Siklus kegiatan LSM dimulai dengan pembelian barang atau pembelian peralatan dan jasa berdasarkan kegiatan program yang telah ditentukan. Tujuan akuntansi biaya adalah untuk menyajikan informasi biaya yang telah digunakan untuk membeli barang atau peralatan serta pelaksanaan program lembaga swadaya masyarakat tersebut. Tahapan siklus akuntansi LSM ada 3. Yang pertama, tahapan pencatatan. Tahapan pencatatan itu ada 3. Yang pertama, ada kegiatan mengidentifikasi dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan. Yang kedua, kegiatan pencatatan bukti transaksi ke dalam buku harian atau jurnal. Yang ketiga, memindah bukukan atau posting di jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar. Yang kedua, ada tahap pengikhtisaran. Ada 6. Yang pertama, penyusutan neraca saldo berdasarkan akun-akun buku besar. Yang kedua, pembuatan ayat jurnal penyesuaian. Yang ketiga, penyusutan kertas kerja atau neraca lajur. Yang keempat, pembuatan ayat jurnal penutup. Yang kelima, pembuatan neraca saldo selesai penutupan. Yang keenam, pembuatan ayat jurnal pembalik. Yang ketiga, ada tahapan pelaporan. Yang pertama, laporan surplus defisit. Yang kedua, laporan arus kas. Yang ketiga, neraca. Dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Yang selanjutnya ada langkah audit LSM, pemeriksaan, visit, konfirmasi, inspeksi, penelusuran. Yang pertama ada pengusutan, yang kedua ada penghitungan kembali, yang ketiga ada pengajuan pertanyaan, yang keempat ada observasi, dan yang terakhir ada prosedur analisis. Proses dan sistematika akuntansi biaya dapat dipecahkan melalui rincian tahap sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman mengenai pengertian biaya. Yang kedua, klasifikasi dan identifikasi biaya yang terjadi di LSM. Yang ketiga, dalam kategori tertentu dengan pendekatan ABC System. Yang keempat, pembuatan konsep perhitungan biaya baru yang akurat dan informatif. Dan yang terakhir, pensimulasian aplikasi model perhitungan biaya.
Kesimpulan dari materi ini adalah LSM dapat diartikan sebagai organisasi swasta atau nirlaba yang kegiatannya adalah untuk membebaskan penderitaan, memajukan kepentingan kaum miskin, melindungi lingkungan, menyediakan pelayanan dasar bagi masyarakat, atau menangani pengembangan masyarakat. Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis, di mana perbedaan utama yang mendasar adalah cara organisasi itu memperoleh sumber dana yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasionalnya. Organisasi ini memperoleh sumber dana dari lembaga donor dan para penyumbang lainnya. Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan LSM harus disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat terjadinya, dan bukan pada saat kas atau secara kas, diterima atau dibayar, serta dicatat dalam catatan akuntansi, serta dilaporkan dalam laporan keuangan periode bersangkutan. Itu dia pembahasan materi dari kelompok kami. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan menyimak pembahasan dari kami. Dan jangan lupa untuk teman-teman untuk like, komen, dan subscribe video kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf karena kami masih sama-sama belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.